Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah wa ni'mal hibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas sirah sahabat, kehidupan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan sahabat yang kita kaji adalah 10 orang al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang disebutkan nama-namanya secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rangkaian hadis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Dan sore hari ini kita akan membahas sahabat yang mulia yang diberi gelar Asy-Syahid Al-Hayy, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Talhah ibnu Ubaidillah ibnu Utsman ibnu Amr ibnu Ka'ab ibnu Sa'ad ibnu Taim ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fir ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinana al-Makki al-Qurashi radhiyallahu anhu. Ibu beliau bernama Sa'bah bintu Abdillah bin Abbad bin Malik al-Khazraji al-Hadrami. Jadi ibunya berasal dari Hadramaut, ya, orang Yaman. Ibunya beliau ini adalah saudara perempuan dari sahabat Nabi yang bernama Al-A'la bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Beliau berusia lebih muda, 27 atau 25 atau 29 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usianya masih sangat muda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi di usia 40 tahun, maka setidaknya beliau berusia 13 atau 15 tahun, ya. Masih sangat muda, masih sangat belia. Akan tapi beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang pertama yang masuk Islam, dan beliau juga merupakan bagian dari amal ibadah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena beliau masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dan ini kemarin sudah kita jelaskan betapa besar pahala yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena masuk Islam melalui tangannya, ya, para raksasa-raksasa yang menorehkan sejarah emas, ya, dalam sejarah perjuangan umat Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikah dengan Hannah binti Jahshin radhiyallahu anha. Hannah ini merupakan saudara perempuan dari Zainab binti Jahsh, ya, radhiyallahu anha, yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada pertemuan di kajian tadabbur kita sudah bahas bahwa Zainab ini berasal dari kalangan bangsawan, dia orang kaya, sehingga Hannah juga, ya, merupakan keluarga bangsawan, dan ini satu kufu, ya, sekufu dengan Talhah bin Ubaidillah, karena Talhah bin Ubaidillah juga adalah dari keluarga bangsawan, dan beliau adalah seorang yang kaya raya, menjalani profesi sebagai pedagang, ya, ke wilayah Basra dan wilayah Syam, ya. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Jadi kehidupan Talhah bisa kita lihat menjadi dua sisi kehidupan, yaitu sisi kehidupan di mana beliau diberi gelar Talha al-Khair, Talha sang dermawan, karena beliau adalah seorang yang kaya raya dan dermawan. Kemudian ada sisi kehidupan di mana beliau diberi gelar sebagai Asy-Syahid Al-Hayy, orang yang mati syahid yang masih hidup. Ya, gelar ini diperoleh, ya, karena beliau adalah seorang prajurit, ya, yang sangat pemberani. Beliau adalah singa di perang Uhud, ya. Dalam segala pertempuran yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, Talha senantiasa ada. Akan tapi
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila mengingat peristiwa perang Uhud, maka beliau akan berkata, hari Uhud adalah harinya Talhah. Karena tidak ada sahabat yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari itu selain Talhah. Ya, Talhah adalah tameng hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Uhud. Ya, kita tahu ya, pada perang Uhud terjadi beberapa babak peperangan. Ya, babak pertama kaum muslimin mendapatkan kemenangan, babak kedua kaum muslimin mendapatkan kekalahan, ya, dan babak ketiga kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan orang-orang kafir dengan mengejar mereka di wilayah Hamraul Asad. Nah, di babak kedua ini, ya, Talhah bin Ubaidillah menjadi tameng hidupnya Rasulullah karena orang-orang kafir berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kaum muslimin sedang terdesak. Ya, maka saat itu yang melindungi Rasulullah di ring satu, ya, di ring satu, sebelum para sahabat lain datang. Ya, karena para sahabat ini semuanya terpencar-pencar ketika perang Uhud ini. Ya. Sebelum para sahabat yang lain datang, ring pertama Rasulullah itu ada 12 orang. 10 dari kalangan Ansor dan 2 orang dari kalangan Muhajirin. Ya, 2 orang yang dari kalangan Muhajirin itu adalah Talhah dan Sa'ad. Ya, Talhah mempertahankan Rasulullah dengan pedang, tameng dan tombaknya, sedangkan Sa'ad ya melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hujanan panah ke arah para para pasukan kafir yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepada Sa'ad, irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Panahlah wahai Sa'ad, sungguh tebusan untukmu adalah bapakku dan ibuku. Subhanallah. Talhah bin Ubaidillah yang melindungi Rasulullah dengan tubuhnya, ya, dengan segenap jiwa raganya, ya, sampai-sampai ketika perang Uhud ini selesai, didapati di tubuh Talhah bin Ubaidillah ini ada sekitar 34 ya bekas tusukan pedang, ya, tusukan panah, tusukan tombak, ya, di tubuh Talhah bin Ubaidillah, ya. Bahkan 2 jarinya Talhah itu putus dan ada 1 urat pada tangannya Talhah yang menyebabkan yang juga putus, yang menyebabkan tangan Talhah kemudian lumpuh. Ya, kakinya pincang, ya, karena ada uratnya yang di kakinya itu juga putus, ya. Namun di akhir perang Uhud, ya, Talhah berusaha menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya beliau pincang, beliau paksakan berjalan dengan normal, dan kemudian, ya, tiba-tiba kakinya kembali menjadi normal, yang tadinya pincang menjadi normal kembali karena beliau paksakan untuk menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tubuh Talhah sudah bercucuran darah, ya, luka di sekujur tubuhnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyanzura ila syahid yamshi ala wajhil ard, falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah." Barang siapa di antara kalian yang ingin melihat orang yang mati syahid namun masih berjalan di muka bumi, maka hendaknya dia melihat Talhah bin Ubaidillah. Inilah Talhah bin Ubaidillah, asy-syahid yamsi ala wajhil ard. Asy-syahid al-hayy, orang yang mati syahid yang masih hidup di muka bumi. Ya, kenapa gelar ini disematkan? Karena kalau melihat, ya, betapa banyak luka-luka yang dialami oleh Talhah, ini seharusnya tidak mungkin Talhah itu masih hidup. Ya, karena luka-lukanya itu sangat banyak sekali. Ya kan, tapi Talhah, ya, dengan keberaniannya, dengan kekuatannya, beliau masih hidup mempertahankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau diberi gelar tadi sebagai asy-syahid, ya, yamshi ala wajhil ard, atau asy-syahid al-hayy, orang yang syahid namun masih hidup di muka bumi. Dan demikianlah Talhah bin Ubaidillah mendapat gelar ini sepanjang kehidupannya, ya, seorang yang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Beliau memiliki adab yang sangat tinggi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau pernah menundukkan bahunya, dia berlutut di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menjadikan bahunya itu sebagai pijakan, ya, sebagai pijakan, ya, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit, ya, ketika
Rasulullah terdesak waktu perang Uhud itu. Ya. Dan tadi sudah diceritakan bahwa Talhah berusaha juga untuk berjalan secara normal ketika menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu beliau sedang pincang. Maka Allah kemudian memberikan kesembuhan kepada Talhah. Ya, beliau menjadi normal kembali kakinya. Beliau adalah seorang sahabat yang dikenal sangat husnudzon kepada sahabat Nabi yang lain. Ya, beliau terkenal sangat membela para sahabat yang lain. Ya, di antara kisah yang terkenal adalah bagaimana Talha bin Ubaidillah membela sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ya adalah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka banyak orang-orang ya, terutama yang bukan yang tidak tinggal di Madinah ya, banyak orang-orang yang sudah Muslim tapi mereka tidak tinggal di Madinah, tidak dekat dengan Rasulullah. Mereka heran dengan banyaknya hafalan hadis ya yang dihafal oleh Abu Hurairah. Padahal mereka tahu bahwa Abu Hurairah ini masuk Islamnya belakangan. Abu Hurairah itu masuk Islam sekitar tahun ke-8 atau tahun ke-9 setelah hijrah. Ya, dan Rasulullah wafat itu tahun ke-10. Jadi hanya 2 atau 1 tahun saja Abu Hurairah itu yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau termasuk terlambat masuk Islamnya ya karena beliau berasal dari suku Daus ya, dan suku Daus ini dulu di wilayah Yaman. Dulu pimpinan dari suku Daus ini masuk Islam, namanya siapa itu namanya itu, Masya Allah, pemimpin suku Daus ya. Dia masuk Islam, kemudian ketika dia berdakwah di kalangan sukunya itu, pemimpin orang-orang yang ada di suku Daus itu kemudian tidak masuk Islam ya, tidak mau masuk Islam ya, sampai beberapa lama dia berdakwah di suku Daus dan tidak mau masuk Islam ya. Namanya Tufail bin Amr ad-Dausi ya, tidak mau masuk Islam, dan akhirnya Tufail bin Amr ad-Dausi ini sempat patah semangat dan dia mendoakan supaya sukunya itu dimusnahkan oleh Allah karena mereka tidak mau menerima Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepada Tufail untuk bersabar, dan Nabi kemudian mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada suku Daus. Allahumma hdi lid-Daus, ya Allah berikan hidayah kepada suku Daus. Maka Tufail bin Amr ad-Dausi kembali berdakwah ke kalangan kaumnya, sukunya, dan akhirnya masuk Islam lah 40 orang kepala keluarga. Ya, setelah bertahun-tahun beliau berdakwah tidak ada yang masuk Islam, akhirnya masuk Islam juga 40 orang kepala keluarga. Mereka datang ke kota Madinah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari 40 orang kepala keluarga itu ada seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kemudian setelah masuk Islam dia menghafal banyak hadis dari Nabi. Nah, Abu Hurairah ini masuk Islamnya belakangan tapi hafal hadis banyak, sehingga banyak menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan Abu Hurairah ini berdusta atas nama Nabi. Maka Talha bin Ubaidillah membela kehormatan Abu Hurairah. Talha berkata, kami para sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, baik itu dari kalangan muhajirin maupun orang asli Madinah, orang Ansor, kami memiliki rumah di kota Madinah, memiliki tempat tinggal. Sedangkan Abu Hurairah, dia adalah orang dari wilayah yang jauh, dari suku Daus, dari wilayah Yaman. Dia tidak punya rumah di kota Madinah. Maka sejak dia masuk Islam dan dia hijrah ke Madinah, dia tinggal di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aktivitas dia sehari-hari adalah memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia mencari informasi dari para sahabat-sahabat yang lain mengenai apa saja yang sudah pernah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Jadi ini aktivitas Abu Hurairah selama 2 tahun berinteraksi dengan Rasulullah, dia fokus belajar. Nah, itulah yang menyebabkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ya menghafal lebih banyak hadis daripada sahabat-sahabat yang lain. Karena sahabat yang lain itu punya rumah, dia pulang ke rumah. Abu Hurairah tidak begitu. Nah, ini lihat bagaimana pembelaan Talha bin Ubaidillah kepada sahabat Nabi ya, khususnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa Talha ini adalah profesinya pedagang, dan beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya. Namun selain beliau adalah orang kaya, ya beliau adalah orang kaya yang al-khair, orang kaya yang baik, orang kaya yang dermawan. Dan ini yang kita idam-idamkan ada pada diri kaum muslimin ya, orang-orang kaya
yang kemudian menjadikan hartanya itu sebagai sarana untuk berjihad di jalan Allah. Subhanallah ya. Zaman dulu, di zaman Rasulullah itu banyak orang-orang kaya dan mereka menjadikan kekayaan itu sebagai sarana menolong agama Allah. Ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf. Ini banyak orang-orang kaya. Ya. Hari ini kita sebetulnya tidak kekurangan orang kaya sebetulnya. Enggak kekurangan orang kaya. Hanya kita kekurangan orang-orang kaya yang berani menjadikan harta mereka sebagai sarana dalam membela agama Allah. Yang hari ini kita kurang. Ya, kita berdoa, kita berharap semoga kekurangan itu bisa ditambal oleh Anda yang mendengar kajian ini, oleh kita semua yang mendengar kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berkecukupan dan kemudian mampu memanfaatkan harta yang Allah titipkan kepada kita sebagai sarana dalam membela agama Allah. Ada satu peristiwa menarik, ya. Ada satu peristiwa menarik yang yang terjadi pada Talhah bin Ubaidillah ini terkait dengan harta. Suatu ketika Talhah bin Ubaidillah baru pulang dari berdagang di Yaman. Dan dari perdagangan di Yaman itu dia membawa uang yang sangat banyak. Sebanyak 700.000 dirham. Ya banyak sekali. Ya 700.000 dirham. Ya, kalau kita hitung 700.000 dirham itu kira-kira berapa ya? Ya. Sebentar, saya coba cek kalkulator. 700.000 dirham, 1 dirham itu sekitar, ya Allah karim, sekitar 400.000 hari ini. Itu berarti ya 280 miliar. 280 miliar. Masya Allah, 280 miliar ya, yang dibawa oleh Talhah bin Ubaidillah pulang dari Yaman, pulang dari Hadramaut ya, 280 miliar. Masya Allah, itu yang dibawa oleh Talhah bin Ubaidillah. Nah, sesampainya dia ke kota Madinah dengan membawa uang yang demikian banyak itu 280 M, Talhah bin Ubaidillah kemudian tidur di rumahnya, berusaha merebahkan tubuhnya, tapi dia nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Dia nggak bisa tidur karena memikirkan banyaknya uang yang dia miliki. Jadi ada orang nggak bisa tidur karena banyak utang. Ini sahabat Nabi Talha nggak bisa tidur karena kebanyakan uang. Aduh, ini uang saya kebanyakan ini. Ya. Apa yang harus saya lakukan dengan harta saya yang demikian banyak ini? Maka dia bertanya pada istrinya, istriku, apa kira-kira yang harus saya lakukan dengan harta yang sangat banyak ini? Nah, istrinya adalah istri yang solehah tadi kan, Hannah binti Jahshin, ya, saudara perempuan istri Nabi SAW. Maka istrinya kemudian memberikan saran, wahai suamiku, bukankah kita ini memiliki banyak nampan? Ya, maka sudah, besok pagi nampan-nampan itu isi dengan uang, kemudian bagi-bagikan nampan yang berisi uang itu kepada seluruh penduduk kota Madinah, kepada para sahabat-sahabat Nabi. Kata Talha, iya, benar juga usulmu. Nah, akhirnya besok paginya dia keluarkan itu semua nampan yang dia miliki dan kemudian dia bagi-bagikan uang itu sampai habis. Bayangkan 280 M itu bagi-bagi sampai habis. Maka setelah uangnya itu habis, istrinya kemudian datang, wahai suamiku, sudah kau bagi-bagikan itu semua uangmu? Sudah. Lantas buat aku mana? Gitu, kata istrinya. Aku kebagian atau enggak? Gitu. Kata Talha, dari mana saja kamu? Ya, aku sudah sisakan untukmu yaitu 1.000 dirham. Ya, jadi dari 700.000 dirham, 1.000 dirham disisakan untuk istrinya. 1.000 dirham itu berapa tuh? Ya, 400 juta. Ya, disisakan untuk istrinya. Subhanallah. Nah, inilah Talha al-khair ya, Talha yang dermawan. Beliau wafat ya, kita skip aja, kita nggak terlalu panjang ceritakan tentang Talha ini. Kalau ceritakan ini panjang, bagaimana perjuangan Talha ya di perang Badar, di perang Uhud, kemudian sikap Talha ketika
perang Jamal, ya, dan seterusnya, ya. Ya. Kemudian beliau ketika terjadi fitnah yang melanda kaum muslimin, itu fitnah terbesar yang melanda kaum muslimin itu adalah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Ini fitnah terbesar dalam sejarah umat Islam. Ya, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sesudah Utsman ini terbunuh, kaum muslimin kemudian terpecah menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang menginginkan agar Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, langsung mencari siapa pembunuhnya Utsman. Ada lagi kelompok yang sepakat dengan ijtihadnya Ali bahwa pada masa yang penuh dengan fitnah ini, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah menjaga perdamaian atau menjaga kedamaian kaum muslimin. Karena kalau dicari siapa pembunuhnya Utsman, ini nanti akan terjadi pergolakan lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Karena nggak ketahuan pembunuhnya siapa. Ya, jadi ada dua kelompok ini dalam menghadapi fitnah ini. Ada yang bersikeras ingin mencari pembunuhnya. Dalam kelompok ini ada Muawiyah bin Abu Sufyan yang dia tidak mau berbaiat kepada Ali sebagai pemimpin sebelum pembunuhnya Utsman itu tertangkap. Dan ini wajar menjadi ijtihadnya Muawiyah. Karena apa? Karena Muawiyah dan Utsman adalah satu suku, satu kabilah. Ya, Utsman adalah sepupu dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Aisyah juga demikian. Aisyah mengakui kepemimpinan Ali, akan tapi Aisyah meminta kepada Ali agar sungguh-sungguh mencari pembunuhnya Utsman. Nah, dari dua ijtihad ini, ijtihadnya Ali yang mempertahankan kedamaian dulu, ya, menunda mencari pembunuh Utsman, ya, dan ijtihadnya Muawiyah dan Aisyah yang meminta supaya segera dicari pembunuhnya Utsman. Dari dua ijtihad ini, mana ijtihad yang paling tepat? Ya, sejarah membuktikan bahwa ternyata ijtihad yang paling tepat adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib, yaitu memastikan, ya, kedamaian di tengah-tengah kaum muslimin ini terjadi terlebih dahulu, stabilitas politik terjadi terlebih dahulu. Ijtihadnya Ali itulah yang paling benar, yang paling tepat. Dan itulah yang kemudian terjadi sesudah Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian digantikan oleh Hasan bin Ali. Hasan bin Ali kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah memegang, ya, tampuk kepemimpinan kaum muslimin secara penuh, akan tapi Muawiyah juga ternyata tidak mencari pembunuhnya Utsman. Ya, memang ini sulit, ya. Muawiyah juga tidak mencari akhirnya pembunuhnya Utsman setelah beliau terpilih menjadi khalifah. Nah, kembali tadi, ya, jadi sesudah wafatnya Utsman bin Affan, para sahabat tadi berselisih pendapat mengenai sikap yang harus mereka ambil. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ya, sebagai orang yang dekat dengan Nabi, tahu bagaimana interaksi Nabi dengan Utsman bin Affan, ya, merasa sedih dengan wafatnya Utsman. Maka ketika Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat kepemimpinan kaum muslimin ke wilayah Kufah, wilayah Irak, yang tujuannya adalah untuk merendam dinamika politik yang ada di negeri Irak, di negeri Kufah itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengumpulkan orang-orang yang bersimpati kepada Utsman bin Affan, ya, untuk menghadap kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Aisyah berangkat bersama dengan untanya, yang kemudian akhirnya perang ini disebut sebagai perang Jamal, ya. Peristiwa ini disebut sebagai perang Jamal. Awalnya ini tidak diniatkan untuk berperang, tidak. Jadi Aisyah keluar dari Madinah bersama dengan para sahabat, bersama dengan kaum muslimin yang ingin membela Utsman bin Affan, keluar dari Madinah tidak untuk berperang, tapi keluar dari Madinah untuk menghadap ke Ali bin Abi Thalib, memberikan dukungan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mencari pembunuhnya Utsman. Jadi Aisyah itu seakan-akan ingin berkata, ayo kita cari pembunuhnya Utsman rame-rame, ayo sama-sama. Saya berhasil kumpulkan ini banyak orang yang bisa mencari siapa pembunuhnya Utsman. Jadi itu. Nah, ketika mereka berangkat menuju Kufah, pasukannya Ali kemudian menyangka bahwa ini akan menyerang Ali, ya, maka Ali kemudian mengirim pasukan, bertemu dua pasukan ini, kemudian dijelaskan, tidak, kami tidak berniat untuk menyerang Ali, kami berniat untuk membantu Ali bin Abi Thalib, ya, mencari pembunuhnya Utsman. Akhirnya dua pasukan ini sepakat berdamai, bermalamlah kedua pasukan ini, dan
Di malam hari terjadilah fitnah. Ya. Tiba-tiba ada pasukan gelap yang menyerang kedua kelompok ini. Nah, sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa pasukan gelap ini dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Ya, jadi dia membuat pasukan gelap yang menyerang pasukan Ali dan menyerang pasukan Aisyah. Sehingga kedua pasukan ini mengira bahwa keduanya sudah diserang. Ya. Sehingga kemudian terjadilah pertempuran, peperangan antara dua pasukan ini. Ya. Nah, dalam pertempuran ini ya ada panah yang sempat dilemparkan oleh Marwan bin Hakam radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi sebetulnya. Ya, dia berada di barisan yang Ali bin Abi Thalib, ya, melemparkan panah ya dari Marwan bin Hakam, dan panah ini kemudian terkena kepada Talhah bin Ubaidillah. Ya, Talhah bin Ubaidillah kena panah ini dan beliau akhirnya wafat. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika mengetahui Talhah wafat sangat sedih luar biasa. Dia datang menemui jenazah Talhah ya, dan kemudian menangis ya, sambil berkata, ya, andaikan aku wafat 20 tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Artinya apa? Artinya Ali bin Abi Thalib berharap dia wafat dalam keadaan kaum muslimin masih bersatu, belum ada perselisihan, belum ada pertikaian. Andaikan aku wafat 20 tahun sebelum ini. Ya. Kan tapi terjadilah apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya dalam sejarah umat Islam, yaitu terjadi fitnah. Ya, terjadi perselisihan antara kaum muslimin. Ya. Nah, akhirnya kemudian Talhah bin Ubaidillah ya dimakamkan di wilayah Basrah, dan sesudah itu kuburannya sempat dipindahkan setelah 30 tahun. Ya, karena kuburan ini kebanjiran, ya, kuburan ini kebanjiran, dan kemudian ada putrinya Talhah yang bernama Aisyah bin Talhah bin Ubaidillah. Bermimpi, ayahnya datang dalam mimpinya. Wahai Aisyah, sungguh kuburan ayahmu ini kebanjiran air, banyak lembab air. Maka tolong pindahkan kuburan ayahmu ini. Aisyah kemudian terbangun, dan kemudian dia pergi ke Basrah bersama dengan keluarganya, dan ditemukan ternyata memang betul kuburan ayahandanya ini penuh dengan air. Maka dipindahkanlah kuburannya Talhah bin Ubaidillah, dan ketika dipindahkan, tubuhnya Talhah ini masih utuh persis seperti 30 tahun yang lalu dia dikuburkan. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Talhah bin Ubaidillah memang adalah seorang yang syahid. Ya, beliau syahid ketika masih hidup, dan beliau syahid ketika dia telah wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya para syuhada itu dimakan jasadnya oleh tanah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mencintai para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, mengikuti jejak langkah mereka, mengikuti keberanian mereka, keikhlasan mereka, kedermawanan mereka, mengikuti semangat mereka dalam membela Islam dan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.